Baik, sebelumnya terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan kelompok saya. Saya akan menjelaskan tentang manajemen dan strategi bisnis apa saja yang diterapkan oleh perusahaan kami ini. Tapi sebelum saya menjelaskan hal-hal tersebut, saya akan menjelaskan tentang 3 hal terlebih dahulu. Yang pertama ada segmentasi, kemudian targeting, dan yang ketiga promotion atau positioning. Saya akan menjelaskan 3 hal ini dulu ya teman-teman. Yang pertama ada segmentasi. Segmentasi ini saya akan menjelaskan tentang apa sih segmentasi pasar yang sedang dituju oleh perusahaan kami ini. Segmentasi pasar yang dituju oleh perusahaan kami ini mencakup pada seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat yang sudah berkeluarga dan memiliki anak. Secara demografis, segmentasi pasar dari perusahaan kami ini dapat menyesuaikan dengan beberapa variabel. Namun pada perusahaan atau pada bisnis yang sedang kami bangun ini lebih mengarah pada variabel usia saja. Kemudian untuk targeting di sini perusahaan kami lebih berfokus untuk meningkatkan penjualan dari perusahaan kami dengan mentarget 3 hal ini. Yang pertama ada keluarga yang sudah memiliki anak dengan usia maksimal atau sama dengan 10 tahun. Kemudian ada sekolah dasar baik itu swasta maupun negeri. Kemudian yang ketiga ada tempat bimbingan belajar. Dan yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang promotion atau positioning. Positioning yang dimaksud di sini adalah kepercayaan konsumen kepada perusahaan yang sedang kami bangun ini, bahwa perusahaan yang kami bangun ini atau produk ini dapat bersaing dengan produk digital yang sudah ada atau bisnis startup yang sudah ada, di mana produk Sinau virtual ini menjadi salah satu inovasi dari pembelajaran secara online yang akan memudahkan para anak-anak dengan usia maksimal atau sama dengan 10 tahun ini supaya proses belajarnya ini dapat lebih mudah dipahami dan dapat memudahkan orang tua yang pastinya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran yang diterapkan oleh perusahaan kami ini. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh perusahaan kami ini menggunakan strategi 4P. Yang pertama ada produk, kemudian yang kedua ada price, yang ketiga ada promotion, dan yang keempat ada place. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang produknya terlebih dahulu. Produk kami ini kami beri nama dengan Sinau Virtual, di mana produk ini merupakan salah satu produk dari perusahaan startup pertama di Indonesia yang menghadirkan sebuah solusi untuk orang tua maupun anak-anak di bidang pendidikan, khususnya untuk anak-anak yang berada di bawah usia 10 tahun atau sama dengan 10 tahun. Jadi produk ini kami khususkan untuk anak-anak yang masih menempuh pendidikan di taman kanak-kanak ataupun sekolah dasar. Kemudian untuk produk Sinau Virtual ini juga memberikan fasilitas belajar yang lengkap pastinya untuk materinya dengan menggunakan teknologi virtual. Jadi di sini produk yang kami tawarkan bentuknya berupa video ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada price. Untuk harganya sendiri di sini kami menjual dengan 3 paket. Yang pertama ada paket ekonomis, kemudian paket Sinau, dan yang terakhir itu ada paket teladan. Untuk paket ekonomi sendiri harganya harganya 250.000. Untuk batas device-nya itu hanya dapat menggunakan 2 device saja. Kemudian di sini juga terdapat iklan dan videonya tidak dapat di-download. Kemudian untuk paket Sinau harganya yaitu 400.000, sudah tidak ada iklan. Untuk videonya sendiri masih belum dapat di-download, dan untuk batasan device-nya sama yaitu 2. Kemudian yang terakhir ada paket teladan dengan harga 500.000, dan untuk paket teladan ini untuk iklannya sendiri sudah tidak ada. Kemudian untuk video yang diberikan dapat di-download, dan sama seperti sebelumnya untuk batasan device 2. Kemudian saya akan menjelaskan tentang promotion. Promotion yang dilakukan oleh usaha kami ini dilakukan dengan cara
dilakukan dengan dua hal. Yang pertama dilakukan dengan tipe secara langsung, kemudian yang kedua yaitu tipe tidak langsung atau menggunakan media. Saya akan menyebutkan tipe langsungnya terlebih dahulu. Di sini untuk promotion yang dilakukan secara langsung, yang pertama kita akan menawarkan secara direct selling atau word of mouth. Kemudian yang kedua dengan mengadakan promo potongan harga di sekolah atau di taman-taman kanak-kanak. Kemudian yang ketiga, memberikan promo spesial di hari peringatan tertentu, contohnya saja di hari pendidikan atau hari guru. Kemudian yang keempat, kita akan mengadakan promo atau giveaway dengan cara yang cukup efektif dan mudah untuk dilakukan untuk teman-teman yang ingin mengikuti atau yang ingin mengikuti giveaway ini. Kemudian yang terakhir, kita juga menyediakan call center supaya memudahkan customer untuk memberikan saran, kritik, maupun memberikan testimoni kepada perusahaan kami ini. Kemudian saya akan menjelaskan tentang promosi secara tidak langsungnya. Yang pertama, di sini kita akan menggunakan iklan di beberapa stasiun televisi untuk menampilkan iklan dengan suasana yang edukatif, yang pasti juga modern, untuk mengenalkan produk kita ini ke keluarga-keluarga. Kemudian yang kedua, kita juga akan membuat website resmi dari akun media sosial ini supaya memudahkan bisnis kita ini lebih dikenal kepada halayak ramai. Kemudian yang ketiga, kita juga akan membuat brosur, banner, spanduk maupun poster yang akan dipasang di berbagai spot. Kemudian yang terakhir, kita akan melakukan endorse di beberapa selebgram atau kalangan artis. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang place atau tempat. Perusahaan startup yang kami bangun ini juga memiliki kantor pelayanan yang berada secara offline yang bertempat di Jalan Situbondo, Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Untuk kantor dari perusahaan kami ini sejauh ini masih ada satu lokasi saja, tapi tidak menutup kemungkinan nantinya perusahaan kami akan membangun beberapa kantor di lokasi-lokasi yang mungkin menurut kami cukup strategis untuk dibangun supaya lebih memudahkan para konsumen untuk berinteraksi secara langsung dengan baik itu dengan pihak perusahaan maupun dengan pimpinan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya.